Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan salah satu materi BK mengenai peran guru mata pelajaran dalam proses bimbingan dan konseling, yaitu sebagai fasilitator dalam mata pelajaran sosiologi. Sebelumnya, anggota kelompok ini ada saya sendiri, yaitu Renita, Nirwana, dan juga Dina. Baik, langsung saja kita paparkan. Ya, Ibu perhatikan nilai kamu dalam mata pelajaran sosiologi ini cenderung di bawah KKM ya. Apakah ada kesulitan dalam belajar sosiologi ini? Iya Bu, saya mengalami kesulitan pada saat saya menjawab soal. Saya sudah merasa benar, tetapi ternyata malah salah. Apakah Ibu punya tips atau solusi untuk mengatasi masalah itu? Ya, baik. Saya mengerti permasalahan kamu. Memang tidak seperti menjawab soal matematika yang mana rumus dan jawabannya pasti. Namun, ketika menjawab soal sosiologi ini, kita dipaksa atau kita diminta untuk lebih banyak menganalisis. Gitu. Jadi, untuk belajar sosiologi ini, Ibu sarankan jangan pernah menghafal. Jadi, dalam pemahaman materi, kamu harus bisa lebih banyak menganalisis tentang soal-soal atau masalah yang ada di soal tersebut. Jadi, ketika nanti ada ujian atau soal-soal, kamu tidak kesulitan. Gitu. Nah, sekarang Ibu minta kamu untuk remedial ya, supaya nilai kamu naik dan kamu lebih paham terhadap materi ini. Baik Bu, saya akan mengerjakan remedial yang Ibu berikan. Ya. Selain kesulitan menjawab soal, apakah ada kesulitan dalam memahami materi atau masih ada yang bingung? Dalam memahami materi sih Bu, terutama untuk mengingat tokoh dan teori. Jadi saya masih bingung dalam menjawab soal. Gitu. Kalau boleh tahu, kamu tipe orang yang belajarnya seperti apa ya? Cenderung audio, visual, atau kinetik? Untuk saya sendiri lebih cenderung ke visual dan audio. Ketika belajar, saya tidak hanya perlu membaca secara materi, tetapi juga perlu arahan suara dan penjelasan lebih lanjut. Oleh karena itu, ketika saya belajar mandiri agak merasa kesulitan. Gitu. Baik, sebelum belajar, kita harus mengetahui ya gaya belajar kita seperti apa, supaya nantinya itu kita akan maksimal dalam menerima pelajaran itu, ya kan. Saat kondisi seperti ini, pandemi ini, Ibu tidak bisa menyesuaikan bagaimana cara mengajar dan gaya belajar kalian gitu. Oleh karena itu, kita harus sama-sama mencocokkan gaya belajar dan situasinya ya di rumah. Nah, untuk masalah audio, nanti Ibu usahakan menambahkan penjelasan suara dalam PowerPoint materi ya. Atau bisa juga kamu buka YouTube terkait dengan materi yang kamu bingung. Yang mana di YouTube itu nanti sudah dijelaskan materi dan suaranya juga jelas. Dengan begitu kamu juga akan mengerti materi tersebut. Nah, jadi pada masa pandemi ini yang aktif bukan hanya guru, tetapi siswanya juga harus aktif mencari materi-materi tersebut. Baik Bu, terima kasih untuk sarannya. Baik, sama-sama semangat belajarnya ya. Atau bisa sebagai contoh ketika kamu bermain media sosial gitu kan, di media sosial terdapat berita-berita.
Nah, di situ kamu bisa belajar mengidentifikasi masalah. Misalnya ada berita COVID-19 itu naik. Nah, dari itu kamu bisa melihat dari perspektif sosiologi. Kenaikan kasus itu memberi dampak atau perubahan tidak di masyarakat gitu. Kalau ada dampak terhadap masyarakat, kamu bisa mengkaitkan hal tersebut ke dalam materi perubahan sosial yang teorinya itu materi perubahan sosial, yang mana di materi ini terdapat beberapa faktor. Ya, ada faktor internal, ada faktor eksternal. Nah, nanti dari situ kamu bisa mengidentifikasikan COVID-19 ini termasuk faktor yang mana, atau juga bisa berdasarkan sifatnya, waktunya, skalanya, atau tujuannya. Ya, sehingga kamu bisa tahu gitu bagaimana sosiologi ini melihat dan menyikapi perubahan sosial tersebut. Dan ketika itu secara tidak langsung kamu sudah bisa belajar mengidentifikasi kasus atau contoh-contoh lainnya, sehingga ketika ujian nanti kamu tidak akan kesulitan untuk menjawab soal-soal itu. Baik, Bu. Sekali lagi terima kasih untuk sarannya. Saya akan coba buat lakukan tips yang sudah Ibu berikan. Ya, sama-sama. Di sekolah, tugas dan tanggung jawab utama guru adalah melaksanakan kegiatan pembelajaran siswa. Kendati demikian, bukan berarti dia sama sekali lepas dalam kegiatan bimbingan dan konseling. Peran dan kontribusi guru mata pelajaran sangat diharapkan guna kepentingan efektivitas dan efisiensi pelayanan bimbingan konseling di sekolah. Di antara peran guru dalam kegiatan bimbingan dan konseling, ialah guru dapat berperan sebagai fasilitator, terutama ketika dilangsungkan layanan pembelajaran baik yang bersifat kuratif maupun preventif. Dibandingkan konselor, guru lebih memahami tentang keterampilan belajar yang perlu dikuasai siswa dalam materi pembelajaran yang diajarnya. Oleh karena itu, guru menjadi fasilitator atau jembatan yang membantu siswa dalam memahami materi yang diajarnya. Contoh dan peran guru dalam fasilitator ialah memberikan remedial. Tidak semata-mata remedial, guru pun perlu mengetahui masalah yang dihadapi siswanya. Seperti kasus yang telah dicontohkan, guru mencoba memberi perhatian kepada siswa yang nilainya kurang dengan berdialog secara langsung, memberikan solusi yang dimungkinkan, dan memberikan remedial agar nilainya bisa naik dan agar mereka mudah untuk lebih paham. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.